Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini nama saya Fikar Roseli Leo Brantama, NRB 0922040097 dari kelas TO 5A. Jadi di sini saya akan menjelaskan program MATLAB dari soal nomor 1, di mana dari soal nomor 1 itu kita disuruh mencari bentuk interpolasi dari sebuah fungsi fx 1/3 x pangkat 3 dikurangi setengah x pangkat 2 min x min 1. Nah, dari program MATLAB di sini kita membuat dulu fungsi efek tersebut. Ini adalah fungsi dari efek tersebut. Ya, jadi ini adalah fungsinya 1/3 kali x pangkat 3 min 1/2 x pangkat 2 min x min 1. Nah, lalu setelah itu kita akan menentukan titik awal atau set point awalnya. Jadi di sini untuk set point awalnya untuk x1-nya adalah 2, x2-nya adalah 3 dan x4-nya adalah 4. Nah, lalu di sini kita akan menampilkan nilai hasil dari perulangan tersebut dengan 6 angka di belakang koma. Dan di sini untuk maksimal perulangan atau iterasinya yaitu sebanyak 9 kali sesuai pada soal tersebut. Setelah itu kita menentukan nilai fungsi dari f1, f2 dan f3, di mana pada nilai f1 fungsi fx untuk x-nya diganti dengan nilai dari x1. Jadi di sini nilai x1-nya adalah 2, maka ini disubstitusikan ke dalam fungsi dari fx. Jadi 1/3 x pangkat 3, x-nya ini diganti menjadi 2. Jadi nanti hasilnya menjadi 1/3 kali 2 pangkat 3 min 1/2 kali 2 pangkat 2 min 2 min 1. Itu untuk fungsi f1. Lalu untuk fungsi f2 itu juga sama. Jadi nilai dari x2 ini kita substitusikan ke dalam fungsi fx. Sehingga nanti akan menjadi 1/3 kali 3 pangkat 3 min 1/2 kali 3 pangkat 2 min 3 min 1. Begitupun untuk yang F3. Nah, setelah kita menentukan nilai dari fungsi F1, F2, dan F3, selanjutnya kita menentukan nilai X-min. Di mana untuk menentukan nilai X-min kita membagi antara pembilang dan penyebut, di mana pembilang tersebut nilainya adalah kita mengalihkan fungsi f1 dikalikan dengan x2 pangkat 2 dikurangi x3 pangkat 2 ditambah f2 dikali x3 pangkat 2 min x1 pangkat 2 ditambah f3 dikali x1 pangkat 2 min x2 pangkat 2 lalu dibagi dengan 2 kali F1 kali X2 min X3 plus F2 kali X3 min X1 plus F3 kali X1 min X2. Nah, ketika nanti penyebutnya itu sama dengan 0, maka nanti akan dimunculkan peringatan seperti ini. Tidak dapat melanjutkan karena pembagi 0 hasilnya akanan ya. Nah, kalau misalkan ada nilainya, nah nanti rumusnya itu ada di sini. Nah, rumusnya X-min itu pembilang dibagi dengan penyebut. Jadi hasil dari operasi fungsi yang di atas ini nanti dibagi hasil dari operasi fungsi yang di bawah ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya nilai dari F-min itu dihasilkan dari mengalihkan nilai dari fungsi X dikalikan dengan nilai X-minnya. Jadi nilai dari X-min nanti itu kita substitusikan, kita masukkan ke dalam fungsi fx. Seperti itu. Nah, setelah itu hasil dari nilai X-min dan F-min itu nanti akan kita tampilkan ke dalam bentuk grafik. Ini adalah program untuk menampilkannya. Lalu di sini ada ketentuan ketika kita ingin mengupdate sebuah nilai. Jadi misalkan nilai X-min-nya dari operasi yang di atas itu lebih dari nilai X2 yang ini. Nah, itu nanti
nilai dari X1 itu akan berubah menjadi nilai yang ada pada X2. Jadi nilai pada X2 itu kan nanti ini kan 3. Nah, kalau misalkan dia memenuhi kondisi ini, maka nilai X1 yang awalnya tadi 2 berubah menjadi 3. Dan nilai X2 itu sendiri akan berubah menjadi angka hasil pengoperasian dari X-min ini tadi. Seperti itu. Nah, apabila tidak memenuhi F-min kurang dari F2, maka nanti akan masuk ke operasi yang ketiga, yaitu nilai dari X3 itu diganti oleh nilai yang didapatkan dari pengoperasian X-min. Nah, untuk kondisi yang kedua, nilai F-min kurang dari F2. Jadi misalkan nilai F-minnya itu kurang dari F2, maka X3 ini sama dengan X2. Jadi nilai dari X3 akan dirubah bentuknya, nilainya dari X2. Lalu untuk yang X2 ini dirubah bentuknya, nilainya dari hasil pengoperasian X-min. Seperti itu. Lalu di sini adalah bentuk pengoperasian iterasinya. Lalu kita akan melakukan running programnya. Nah, ini adalah tampilan grafik dari program yang sudah saya buat. Ya. Lalu untuk hasil iterasinya bisa kita lihat di sini. Nah, ini nilai iterasi 1 X-min sama dengan 1,933, nilai F-minnya min 2,3934, untuk X1-nya 2, X1-nya 2, F1-nya min 2,33 dan seterusnya. Nah, untuk titik minimum diperkirakan pada X sama dengan 1,61,8 dengan Fx dinilai min 2,515. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita membuat program pada Python. Nah, tadi saya sudah sempat membuat program pada Python dan sudah saya aplikasikan atau saya demokan di Google Colab. Oh, hilang kodenya. Nah, di sini saya sudah membuat. Nah, ini untuk soal yang nomor 1, ini adalah kode dari Python-nya. Langsung saja kita copy, lalu kita jalankan di Google Colab. Oh, salah. Ya, seperti ini. Langsung saja kita run. Dan hasilnya seperti ini. Ini akan ditampilkan nilai iterasi 1, nilainya berapa, lalu di sini ada bentuk grafiknya. Nah, untuk programnya sendiri, ini adalah program untuk menentukan fungsi dari fx itu sendiri. Nah, ini kita tulis di sini fungsinya berapa. Nah, lalu ini aku mendeklarasikan fungsi fx itu sama dengan void yang sudah kita buat di sini, f dalam kurung x. Jadi nilai dari fx ini sama dengan nilai yang ada di sini. Lalu di sini kita menampilkan gambar untuk hasil plottingannya. Lalu ini kita menentukan set point-nya, dimana sama seperti tadi set point-nya untuk X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 3, dan X3 sama dengan 4. Dan di sini untuk menentukan maksimal perulangan atau maksimal iterasinya. Setelah itu kita membuat fungsi F1, di mana fungsi F1 ini hasil
hasil substitusi dari fungsi fx dengan x diganti nilai pada x1. Begitupun untuk f2 dan f3. Lalu di sini kita membuat sebuah fungsi pembilang dan penyebut. Di sini kita gunakan untuk menentukan nilai x-min. Ini adalah rumus x-minnya. X-min sama dengan pembilang dibagi penyebut. Dan untuk nilai dari x-min itu sendiri nantinya akan disubstitusikan ke dalam fungsi fx yang nantinya akan menjadi nilai dari f-min. Nah, setelah itu ini adalah bentuk aturannya. Setelah kita berhasil menentukan nilai x-min dan f-min, nanti kita lihat di sini aturannya seperti apa. Nantinya aturan ini yang akan menentukan nilai x1 itu akan dirubah ke dalam bentuk nilai apa. Kalau di sini misalkan if x-min lebih dari x2 lalu f-min kurang dari f2, maka nanti nilai x1 akan dirubah nilainya ke dalam bentuk x2. Jadi x2 tadi kan nilainya 3. Jadi x1 yang awalnya 2 itu nanti akan berubah menjadi 3 dan nilai x2 itu sendiri akan dirubah menjadi nilai x-min. Seperti itu. Nah, ini adalah programnya. Ini coba hasilnya untuk iterasi pertama, untuk iterasi kedua, ketiga, sampai dengan iterasi ke-9. Oke, setelah itu kita lanjut ke soal yang nomor 2, yaitu soal untuk menentukan nilai multivariabel dengan metode Newton-Raphson. Nah, di sini kita mempunyai nilai set point yaitu 3, 2, dan 1. Dan untuk fungsinya sendiri kita tuliskan ke dalam coding yang ada di sini. Jadi nilai f sama dengan x1 kuadrat min x2 kuadrat plus x3 kuadrat min 21. Lalu di bawahnya ada x1 kali x2 plus x2 kuadrat min 3x3 min 23. Dan yang di bawahnya lagi x1 min x1 kali x2 plus x2 kali x3 min 26. Nah, dari nilai set point ini nanti kita akan menentukan nilai dari f1 itu sendiri. Nah, ini nanti kita rubah ke dalam bentuk Jacobian. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, setelah itu, setelah kita mendapatkan bentuk Jacobiannya, kita akan mencari nilai dari dx, yaitu yang mana dx ini dapat dari inverse dari nilai Jacobian ini dikalikan dengan f, dikalikan dengan fungsi f yang ada di sini. Nah, lalu untuk memperbarui nilai dari x itu sendiri, maka nilai x itu sama dengan x yang lama, ya, itu ditambahkan dengan nilai yang dihasilkan oleh dx ini. Seperti itu. Dan ini untuk iterasinya perulangannya selama 6 kali. Nah, ini coba kita run. Dan kita lihat di komen. Nah, ini hasil dari run programnya. Diperoleh nilai dari F1-nya itu min 15, F2-nya itu min 16, dan F3-nya itu min 27. Lalu nilai dari Jacobiannya itu sendiri adalah seperti ini. Untuk nilai dari dx-nya itu seperti ini, dan untuk nilai dari x-nya itu seperti ini. Jadi ini mewakili nilai dari x1, ini mewakili nilai dari x2, ini mewakili dari nilai x3. Dan ini merupakan bentuk iterasi yang pertama. Setelah itu ketika kita menginjak ke iterasi yang kedua, maka nilai x-nya sudah berubah dan diperoleh hasil f-nya itu sebesar ini dan nilai Jacobiannya seperti ini.
Terus sampai dengan yang terakhir adalah bentuk iterasi yang keenam, diperoleh nilai X-nya itu X1-nya 2,4104, nilai X2-nya 5,4740 dan X3-nya 6,7198. Setelah itu kita akan mencoba untuk running programnya ke dalam program Python. Program Pythonnya juga sudah saya buat di sini. Langsung saja tinggal kita copy dan kita simulasikan ke dalam Google Colab. Langsung kita running. Dan ini adalah hasilnya. Untuk iterasi yang pertama, nilai X-nya 5,24, nilai X1-nya 5,24, X2-nya 15,84, X3-nya 29,46. Begitu seterusnya sampai dengan iterasi ke-6, diperoleh nilai 2,41 untuk X1, 5,47 untuk X2, dan 6,71 untuk X3. Dan dari programnya hampir sama dengan program yang ada di MATLAB tadi. Ini kita menentukan dulu set point-nya berapa. Kita buat set point-nya adalah 321. Jadi untuk X1 nilainya 3, X2 2 dan X3 itu 1. Dan di sini kita tuliskan dulu fungsi dari F-nya. Ini adalah fungsi dari F dan bentuk dari Jacobian matriks F itu. Nah, bentuknya nanti seperti ini. Lalu ini akan kita masukkan ke dalam fungsi dx, di mana fungsi dx adalah inverse dari Jacobian ini dikalikan dengan fungsi yang ada di F. Setelah itu kita akan memperbarui nilai dari X, di mana nilainya didapat dari X sama dengan X plus dx. Seperti itu. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari penjelasan program untuk soal nomor 1 dan 2 pada evaluasi tengah semester ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau mungkin ada beberapa perkataan atau penjelasan saya yang tidak dapat dimengerti. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.